kita akan masuk di dalam kesaksian dari anggota IKASTA. Dalam hal ini nanti yang pertama akan kita minta kesediaan dari Ibu Nofri. Ibu Nofri dari Kalimantan Tengah. Ada? Ada Ibu Nofri? Bukan Ibu Nofri, Saudara Nofri. Oh, Saudara Nofri. Oh, maaf. Kirain tadi anak wanita. Maaf ya, berarti Saudara Nofri. Nofri Punit. Dipersilakan. Oke, silakan. Suaranya belum. Kedengaran ya? Nggak kedengaran. Coba tes. Cek. Pakai HS mungkin, kalau bisa pakai HS. Coba keluar. Nggak keluar lagi, mungkin ngambil HS. Soalnya nggak kedengaran suaranya Pak Yusuf. Yang lain dulu mungkin Bu Nilam. Oke, sambil kita menunggu nanti Saudara Nofri untuk mempersiapkan diri. Oh, jaringan kurang bagus. Dari Saudara Nofri Punit yang mempengaruhi suara juga. Oke, kita dengarkan terlebih dahulu dari Saudari Eni Hutapea. Eni Hutapea mungkin hari ini bisa bersaksi. Alumni tahun berapa, kemudian mungkin bisa berbagi kesaksian dengan kita pada malam hari ini. Silakan Saudari Eni Hutapea, waktu dan kesempatan dipersilakan. Ya, shalom. 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 Ya, maaf videonya dimatikan karena lagi di daerah jadi sinyalnya kurang bagus kalau hidupkan video. Oke, silakan. Ya, halo? Ya, silakan. Ya, silakan. Tidak apa-apa. Mungkin disebutkan nama daerah, kemudian alumni tahun berapa. Ya, perkenalkan nama saya Eni Alfionita Hutapea. Saya alumni tahun ini baru wisuda tapi masuknya tahun 2017. Saya dari Sumatera Utara, Medan, orang Batak. Jadi itu saja mungkin perkenalannya. Ada yang sudah kenal tapi ada yang belum kenal. Ada juga sebagian alumni yang pernah mengajar jadi dosen seperti Pak Andi Mokalu mungkin atau yang lain. Pak ini Pak. Sekarang tinggalnya di mana? Ya Pak. Ya sekarang tinggal di mana? Ini sekarang lagi ada di Halmahera, Maluku Utara. Oh, orang Batak ke Maluku ya? Betul ya? Iya Pak, jadi dari ujung sampai ke ujung. Jadi ya. Jadi ini di sini udah jam 9:30, jadi makanya sinyalnya kurang baik karena udah jam 9:30 di sini. Beda berapa jam ya sana? 1 jam? Udah 9:30 Pak, berarti udah lebih cepat 2 jam dari Jakarta. Iya. Iya, jadi itu sinyalnya agak susah karena udah malam. Oke baik, langsung masuk ke kesaksiannya saja. Jadi puji Tuhan, tahun ini wisuda bareng teman-teman yang lain. Itu merupakan perjuangan yang luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin nggak akan bisa sampai wisuda. Gitu. Semua hal Tuhan cukupkan, seperti biaya atau hal-hal yang lain, dan bisa melewati proses di asrama selama 2 tahun. Dan setelah itu juga untuk proses-proses yang lain, semua Tuhan cukupkan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa.
Itu sih, jadi semua bukan karena kekuatan saya atau kekuatan dari keluarga, tapi semuanya karena anugerah Tuhan Yesus saja dalam hidup saya. Jadi itu saja mungkin kesaksiannya. Jadi minta tolong bantu doa untuk pelayanan di sini nantinya ke depannya, untuk semua visi misi yang sudah direncanakan biar berjalan sesuai dengan rencana Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih Saudari Eni Hutapea untuk kesaksiannya. Walaupun baru tamat tahun ini, tetapi tentu ada banyak kisah pertolongan Tuhan yang sudah menyertai, sehingga tentu itu layak untuk disaksikan, dan itu terbukti pada malam hari ini disaksikan bagaimana Tuhan sudah menolong sehingga bisa tepat waktu selesai dari perkuliahan, dan tentu sukses untuk ke depan di ladang Tuhan. Mungkin satu orang lagi kita akan meminta kesediaan dari Bapak senior kita, sepertinya sudah senior, Bapak Esyahaan. Barangkali bersedia untuk bersaksi pada malam hari ini. Dipersilahkan Pak. Pak Sumiar. Baik, Shalom. Shalom. Shalom Pak. Saudara-saudaraku, puji Tuhan. Ya, saya baru pertama kali boleh bisa mengikuti. Terima kasih kemurahan Tuhan bisa ikut pada malam ini. Diingatkan terus sama Pak Andi. Ya, saya satu alumni dengan Pak Andi Melekau, dan kalau masuknya sebenarnya saya sama dengan Pak Ibe. Jadi saya itu alumni yang terlambat ya. Nah, tapi semua itu kebaikan Tuhan, karena ya tugas-tugas saya sempat ya sampai ke Jayapura juga, tapi itulah kemurahan Tuhan. Begitu saya kembali ke Jakarta, saya tanya masih bisa nggak lanjut? Ya kata Pak Ebe, bukan bisa lagi, sangat bisa. Maka saya setelah masuk ke pernah tugas, saya kejar, saya selesaikan beberapa mata kuliah, ketemu Pak Andi, ketemu beberapa rekan, dan sangat mendorong sehingga ya di usia-usia yang sudah purna bakti ini tetap boleh semangat. Nah jadi saudara-saudaraku, ya saya memang sejak dulu tetap dalam pelayanan, ya dalam pelayanan. Saya dulu ketika di Medan ada di GKI bersama Pak Benyamin Munte. Nah itu satu hal yang di dalam pelayanan saya ketika saya ke sana begini. Saya berangkat dari Medan meninggalkan Pak Benyamin Munte pada tahun 2006. Dia tanya begini, kamu mau kemana? Sumihar, saya mau ke Jawa Pak. Ke Jawa kerja di mana? Saya mau kerja di bank apa? Belum tahu. Jadi saudara-saudara, jadi itu memang saya sudah sana, namanya sudah terlibat pelayanan, ya training, dan apa yang kita perkatakan itu firman Tuhan bilang yang keluar, apalagi tegur api Tuhan. Dan itu benar terjadi. Jadi saya katakan Pak Benyamin Munte begitu, langsung dia berdoa. Artinya selesai ibadah, dia doakan, karena Tuhan memberkati apa yang engkau perkatakan jadi padamu. Dan itu benar saudara. Saya sampai di Jakarta, saya ke Cirebon asalnya, dan dari Cirebon bukan saya yang cari, ada orang yang cari saya untuk bekerja di Jakarta, yaitu bekerja di bank tabungan negara. Jadi saya bekerja di bank tabungan negara 30 tahun. Wow. Jadi artinya perjalanan yang sangat-sangat luar biasa. Saya di Jakarta waktu itu beribadah di Raden Saleh, jangan Pak Yakub, ya almarhum Pak Yakub. Pak Yakub. Nah, jadi saudara-saudaraku, dan memang benar Tuhan kita Yesus Kristus itu apa yang kita imani, kita hidupin dan kita sungguhin, dan dia melihara kehidupan kita, khususnya saya. Sampai saya ikut remajanya Pak Yakub pada saat saya mungkin pernah dengar Daniel Ong ya, saya ikut di sana sampai saya juga diberkati sendiri pernikahan saya dengan Pak Yakub sendiri, Yakub Nahuai. Nah, dalam perjalanan hidup, nah puji Tuhan saya ikut training juga SOM di Pak Yakub ya.
Jadi bekal-bekal firman Tuhan ya memang sudah ada sedikit melekat saja dari Medan. Makanya saya berpikir mendengar kok tempo hari ada di berita ya tentang STT Agapes gitu ya. Nah makanya saya coba ke sana, tapi saya masuk mengambil program S2-nya. Jadi saudara-saudara, jadi benar sampai hari ini Tuhan memelihara kehidupan saya. Ya istri saya tetap ya satu burung kultom, dan saya punya 3 putri, 1 putra. Ya, satu putra, dan puji Tuhan semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang saya ada pelayanan bersama di GBI Jati Sampurna. Jati Sampurna itu di daerah Keranggan, ya tidak jauh dengan rencana STT yang mau dibuka oleh Pak Weli ya. Ya, Citra Keren tidak jauh dari situ. Jadi Tuhan sungguh luar biasa memberkati kita semua. Apa yang saya alami tentu kita semua, saudara-saudaraku yang pelayan-pelayan ke daerah, dan itulah kebaikan Tuhan. Saya sudah dibekali dalam pelayanan. Waktu saya dinas di Jayapura dan hampir 4 tahun, ya saya banyak terlibat pelayanan di sana karena saya pendeta GBI ya. Saya juga pendeta muda GBI ya di Bekasi. Saya di sana hanya pelayanan aja. Kalau minggu pelayanan. Jadi memang ya apalagi di daerah gitu ya. Tugas ke Biak. Hari Minggu Sabtu minggunya cari gereja GBI. Nah pasti mereka terima karena saya punya kartu jabatan begitu. Pembekalan saya sudah dibekali tentang kristologi dari Pak Weli kan, tambah mantap saja ya. Nah jadi saudara-saudaraku, itulah kebaikan Tuhan yang sudah saya alami. Saya sedikit saya saksikan tadi tentang kehidupan saya, tentang keluarga saya, dan Tuhan begitu sungguh menyatakan apa yang saya katakan sejak awal tadi. Keberangkatan saya merantau dari sana, saya hanya berbekal saya mau kerja di bank, padahal nggak tahu bank apa gitu. Tapi benar Tuhan udah menangkap ya kan, menangkap visi itu dan menjadi kenyataan. Sehingga saya 30 tahun bekerja dan sudah masuki pensiun, dan tetap dalam kemurahan-kemurahan Tuhan sampai saya ini lewat, sehingga ada bersama dengan Ikasta. Puji Tuhan, saya pikir hanya itu kesaksian saya. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Terima kasih. Haleluya. Halo Pak Siana, mau nanya sebentar. Ya, monggo silakan. Di Jati Sampurna di mana Pak? Di Keranggan Permai. Keranggan Permai ya? Ya. Jadi kalau ya gereja kita yang dekat pom bensin itu Pak Pendeta Yohanes Nur ya. Dekat. Permai ya? Oke, kalau Bapak tahu ruko Sampurna Square, Bapak tahu nggak? Ya, Pak. Ruko Sampurna Square. Itu ada GBI, itu Pak Agus, Dr. Ya, Agus. saya pelayanan di situ, Pak. Oh gitu. Ya. Loh, jangan satu info. Artinya berjemaat di situ, Pak. Saya membantu pelayanan lah. Ya, melayani lah. Oh gitu, ya. Kapan-kapan lah ketemu di situ, Pak. Boleh. Ya, hari ini. Ya Pak Agus, Pak Dr. Agus kenal itu, bilang aja anggota Pak Yohanes bilang. Ya. Boleh. Dengan Pak siapa? Pak siapa tadi? Pak Timotius. Timotius. Ya, Pak Timo. Ya. Timo. Pak April Pak kita panggilnya. Iya. Baik. Ya. Oke Pak, sampai ketemu. Baik Pak, ya salam kenal, nanti kita jumpa ya. Baik, terima kasih untuk kesaksian dari Bapak Sumiar Siahaan, kesaksian yang menginspirasi juga, terutama bagi adik-adik yang baru selesai tahun ini, kiranya dibukakan jalan juga untuk tempat pelayanan sehingga seluruh ilmu yang sudah kita peroleh di bangku pendidikan teologi kita itu bisa bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat yang kita layani.